Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat ya. Semoga kamu semua semangat, bahagia, merentangkan tangan kalian kepada semesta untuk menerima banyak anugerah dari Tuhan semesta alam. Terutama bagi kalian yang singles atau kembali singles, kita akan lihat mengenai perjalanan cintamu, ya, love life-mu di 2025. Bagi kalian yang udah punya pacar juga monggo ya, seperti itu. Jadi bisa saja apakah di 2025 ini bagi yang kalian yang punya pacar, kalian menikah, tunangan. Dan bagi kalian yang singles atau kembali singles, apakah perjalanan cinta kalian di 2025 kalian akan ketemu jodoh, akankah ada cinta baru, atau kalian ternyata banyak menikmati hasil kerja kerasmu, banyak traveling, banyak memberikan hadiah kepada diri sendiri. Ya, kita lihat aja ya. Aku udah siapkan 3 file ya kali ini, karena ini adalah judul yang banyak diminta ya, yang banyak dinanti-nantikan. File 1 ini energinya bintang, stars ya. Aku pakai Lenormand dari Dreaming Way Lenormand ya. Star atau bintang, kristalnya aquamarine. Oke, ini file 1. File 2, house atau rumah ya. Kristalnya lime agate ya. Oke. File ketiga, file terakhir, letter atau surat, kristalnya pink opal. Karena ini pembacaan umum, bisa saja energimu nyangkut di 1 atau di 3, di 2 atau di 1 ya. Mau pilih salah satu monggo, mau pilih lebih dari 1 juga monggo ya. Mana aja yang intuisi kamu mengarahkanmu ya. File stem untuk file 1, file 2, file 3, dimulainya di menit keberapa nanti ada di box deskripsi ya, lovelies. Nah, disclaimer, tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Jadi kalau kamu mau lebih detail, disarankan ke personal reading, di mana nanti nomor WhatsApp-nya itu banyak lewat ya. Nanti kamu tinggal pilih mau pakai voice note, voice call, atau video call, di mana kamu bisa melihat tebaran kartunya. Voice note itu paling praktis, rata-rata hasilnya hari itu juga. Ada hasilnya gitu ya, walaupun mungkin nunggu beberapa jam kalau ada antrian. Nah, untuk video call sama voice call itu harus janjian, dimana aku sama kamu sama-sama punya waktu luang. Oke, lovelies, selamat memilih, selamat datang juga bagi yang baru. Semoga kamu happy di channel ini. Kita sama-sama belajar tentang kehidupan, tentang spiritual, juga tentang bagaimana kita memberikan pemulihan atau healing kepada diri kita ya. Sampai ketemu di file yang kalian pilih ya. Bye. Halo, file 1 tadi kamu pilih bintang, stars ya, atau kamu tertarik kepada aquamarine ini ya, kristalnya. Oke, kita akan lihat mengenai love life-mu di 2025 bagi kalian yang singles, kembali singles, atau yang in relationship ya. Nanti tarotnya aku pakai dari pakai tarot The Light Seer Tarot ya. Oke, kita lihat Lenormand-nya ini tentang apa aja sih. Oh my god, ada bintang, ada matahari, ada bear. Oke, jadi kalau dilihat dari energi the star ini ya, lovelies, aku rasa ini adalah energi di mana kamu akan dituntun semesta ke satu titik di mana memang kamu harus ada di situ. Ada cinta, ada bahagiamu. Dan aku rasa di energi matahari ini di 2025 nanti kamu akan punya suatu kehangatan kehidupan, dimana mungkin sebelumnya kamu sebelum masuki 2025 bisa dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24 ya, yang mana sepertinya kurang hangat, bisa dikatakan itu. Karena kalau aku lihat dari energi bear, ini aku terjemahkan secara bebas, kamu ini kan kayak pakai topeng ya. Aku rasa kamu sudah menjadi dirimu yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di 2025 kamu udah kenal diri kamu. Kamu tahu apa yang kamu mau. Kamu tahu
sebenarnya kamu mau apa ke depan tuh, kamu mau gimana. Dan untuk urusan cinta, karena di sini ada matahari, ada the star, kamu tuh kayak lebih menyerahkan hal ini kepada Tuhan semesta alam. Di matahari ini bahagia kamu udah bisa buat sendiri. Jadi kalaupun ketemu jodoh, kalaupun ada cinta, itu kayak nambah kebahagiaanmu. Bukan kamu mencari cinta karena ingin bahagia, bukan mencari cinta karena ingin komplit. Kamu udah komplit sendiri, kamu udah bahagia. Jadi ketemu cinta, menemukan cinta, ditemukan oleh cinta, itu tuh nambah value kebahagiaan kamu. Dan nggak mau kurang kebahagiaan kamu, seperti aku lihat di The Bear ini, karena ada cinta. Kamu udah nggak mau kayak apa ya, mengurangi nilai kebahagiaanmu karena ada cinta datang. Kamu udah nyampe ke level ini karena berbagai hal yang pernah menimpa kamu, dari keluruhan di cinta, mungkin juga ada perceraian, mungkin juga keluruhan di hal-hal lain, di karir atau di finansial. Tapi karena kita membahas cinta, aku rasa keluruhan di cinta itu membuat kamu kayak lebih membuat kamu lebih tangguh, itu udah pasti. Tapi aku rasa kamu punya awareness, punya kesadaran tentang arti cinta itu sendiri, bahwa cinta itu diproduksi di dirimu juga, bahagia diproduksi di dirimu juga. Dan kamu kayak udah punya radar. Kalau ada orang datang, kalau kamu pikir nggak nambah kebahagiaan, just friend, atau ya sudah tinggalkan saja. Coba kita lihat love life-mu di 2025 seperti apa sih. Ini kita simpan dulu ya Lenormand-nya. Oke, kita lihat di tarotnya love list. Aku buka 6 dulu. Kalau misalnya masih kurang ya nanti kita tambah lagi. Oke, love list. Belum ya. Oke, minta 6 please, spirit guide. Oh ya, betul. Oke, untuk urusan cinta sepertinya you had enough ya. Untuk pile 1 ini, kamu kayak ya you had enough. Sepertinya tidak begitu tertarik untuk pacaran misalnya, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini, ini ada kamu punya energi si Queen of Swords atau Ratu Pedang. Kamu lihat ya, si hatinya aja disimpan dulu tuh. Oke, coba aku minta 2 lagi ya. Death. Oke, Six of Cup. Oke. Love life-mu di 2025. Untuk beberapa kasus ini ada the star ya. Ini kan energi juga dimana tentang healing ya. Sebentar love list. Juga aku lihat di sini memang terkesannya bisa dimungkinkan ada trauma. Mungkin kamu merasa sudah selesai ya, tapi bisa saja trauma itu masih mengendap di kamu. Makanya di sini aku rasa dari berbagai perjalanan hidupmu, kamu udah merasakan bahwa dan belajar ya bahwa cinta itu ada di dirimu, bahagia itu ada di dirimu. Dan sepertinya di tahun 2025 nanti, mungkin juga ini udah terjadi untuk beberapa kasus ya. Kamu ya menemukan suatu pembaharuan di hidupmu. Ada death soalnya. Jadi kamu membuka suatu lembaran baru di hidupmu. Sebentar ya love list, ini khusus untuk star nomor 16. Artinya apa sih? Ini kartunya baru datang hari ini love list. Inspiration, guidance, illumination, optimism, abundance. Oke. Ya, kalau aku lihat ya di 2025 ini kamu akan membuka suatu lembaran baru di mana ada keberkahan rezeki. Di mana ada tuntunan semesta.
dimana kamu ini udah mengalir dengan selaras dengan semesta. Itu aku lihat di sini. Kamu optimis, kamu akan baik-baik saja. Kamu optimis, walaupun kamu belum menemukan cinta, kamu akan baik-baik saja. Aku lihat di energi Queen of Swords, kamu banyak traveling di 2025, kamu banyak melakukan hal-hal yang dulu kamu ingin lakukan. Misalnya kamu ingin belajar tentang seni art, kamu belajar. Kamu ingin mempelajari bahasa tertentu, ingin belajar bahasa Prancis, bahasa Mandarin, go ahead. Gitu loh. Karena sepertinya ada yang menuntun kamu untuk melakukan hal-hal yang dulu kamu ingin lakukan. Misalnya ingin mempelajari satu hal baru, dan kamu ingin jadi content creator, sampingan kamu. Selama itu memang tuntunan semesta dan kamu mengarah ke sana, go ahead. Jangan lupa juga ada happiness, dan kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu, tulus, misalnya keluarga, ponakan, adik, kakak, orang tua. Jadi di sini 2025 kamu tidak kekurangan cinta. Walaupun untuk cinta ya, ada yang ngincar kamu sepertinya. Kalau aku lihat ya, nanti kamu komen aja bener nggaknya nih. Ada yang kayak apa ya, Lovelies, kalau aku lihat di sini tuh kayak udah ngincar kamu dari lama. Kalau aku lihat dari energi si Page of Pentacle ini. Bisa saja energinya kalau kamu feminim, dia maskulin, dia lebih muda atau punya energi kekanak-kanakan. Kalau kamu maskulin sih dia lebih dewasa. Gitu ya. Dia sepertinya ingin dekat denganmu, ingin kenal kamu lebih dalam. Sepertinya kalau aku lihat dari zodiaknya, dia kenceng di Scorpio ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Aku lihat kamu kenceng di Gemini, Libra, Aquarius, juga Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi energi bisa bolak-balik. Mungkin kamu sama cinta yang udah lama ini ada di Aries, Leo, Sagittarius. Coba aku tarik beberapa kartu lagi untukmu. Apakah bagi kalian yang singles ya, kalian akan ketemu jodoh. Coba aku minta 2 atau 3 kartu lagi. Ace of Wands. Bisa aku lihat di sini ya, memang kencang di Virgo, Taurus, Capricorn orangnya. Akan ada cinta datang bagi kalian yang singles ya, seseorang yang baru, seseorang yang dewasa, seseorang yang secara karir atau kedudukan tuh udah mateng lah ya, seseorang yang lebih ke energinya tuh diem gitu ya, mateng, nggak banyak ngomong, nggak pecicilan, dewasa. Mungkin juga untuk beberapa kasus memang dia secara umur di atas kamu ya, senang binatang, bijak, juga fokus dalam kerja gitu, orangnya smart seperti itu ya. Oke, jadi ada cinta ya, ada apakah potensi jodoh ini tergantung kamu. Mungkin kalian ketemu, bagi kalian yang single ting-ting ya, mungkin kalian ketemu, kalian menikmati kebersamaan, nggak narget, tapi cinta ini dibawa ke satu hal dimana kalian menemukan cinta ini sama-sama untuk suatu kegembiraan, kedamaian. Apakah bisa saja menikah? Bisa, karena di sini ada the star, ada matahari. Kalau Tuhan ya, semesta memang menunjuki kamu, kayak memberikan suatu intuisi ke kamu, karena kan di sini aku lihat kamu banyak yang sensitif energinya. Banyak yang energi kamu tuh udah sensitif, udah kayak getaran-getaran semesta tuh kamu udah ngerasain gitu, sering kelilipan, kuping kamu berdengung, sering lihat angka kembar. Kalau aku lihat di sini ya, binatang yang jinak datang ke kamu. The Star ini akan menempatkanmu di mana seharusnya kamu mengarah. Apakah ada pernikahan untukmu? Bisa, sekali lagi. Nah, sekarang bagi yang udah punya pacar gimana? Ya coba kita lihat ya. Deal satu-satu. Tapi aku rasa ya, ini tergantung, kayak ngeliat perjalanan cinta kalian ini kayak air mengalir di air yang tenang kalau aku lihat gitu. Begitupun yang punya
pacar ya, memasuki 2025, kalian akan menikmati kebersamaan, kalian akan menikmati suatu bisa saja masih fokus ke karir masing-masing atau studi masing-masing ya, tapi kalian tuh kayak lebih menyatu kalau aku lihat ya, seperti itu. Ada The Chariot sama King of Cup and then the Hangman. Oke. Lovelies, kalau aku lihat di sini ya, perjalanan cintamu pada umumnya kalian di 2025 ini akan menikmati hasil kerja kerasmu. Kalian banyak traveling. Kalian bener-bener ibaratnya tuh, kalau ini tentang love life, ini ada love life kamu untuk dirimu. Kayak kamu tuh memberikan penghargaan untuk dirimu sendiri, memberikan, luangkan waktu untukmu, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan kamu. Untuk urusan cinta, bagi kalian yang single, ada cinta yang akan datang dan kamu nggak target. Bagi kalian yang udah pacaran, kalau aku lihat di sini ya, kalian lebih banyak menikmati kebersamaan. Kalau aku katakan persentase, karena ini pembacaan umum, untuk yang single, misalnya kalian ketemu jodohnya aku rasa ini 70%. Tapi apakah kalian menikah di tahun 2025? Itu ada di 40%. Untuk yang udah punya pacar, kalian akan happy ya di 2025 itu 80%. Tapi apakah kalian akan menikah di tahun 2025? Karena ada The Star di sini, aku rasa ada energi di mana sekitar 40% dari kamu ya, seperti itu. Makasih banyak ya sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih rumah ya, house, atau kristalnya ini lime agate. Nanti tarotnya aku pakai dari Zilih Tarot ya. Oke, kita lihat ini, karena ini ada tumpukan kartu love life-mu bagi kalian yang single, kembali single, atau udah punya pacar ya, in relationship. Aku lihat di sini ada mice, ada the tower, ada house. The Tower untuk tarot sama Lenormand beda ya. Coba kita pastikan di nomor 19 Tower ini apa sih? Authority, hierarchy, institution, isolation. The tower reaching for the sky is a stronghold of imposing authority and bureaucracy power. Oke. Kalau mice ini sepertinya sih tentang bisa saja ini tentang masa lalu kamu ya, dimana sepertinya ada cinta yang masih belum selesai di kamu ini. Gitu loh lovelies. Coba kita lihat ya. Theft, loss, destruction, erosion, deterioration. Oke. Jadi aku lihat di sini memang ya, kamu memasuki 2025 ini masih menyisakan suatu permasalahan yang masih kayak menghantui kamu di mice ini. Dimana kamu sepertinya kayak menutup pintu untuk cinta. Karena apa? Masih di ibaratnya kamu berjalan terus kayak digandulin batu berat, yaitu masa lalu kamu. Yaitu ada suatu masa lalu yang kamu belum punya closure, belum punya penutupan untuk cinta tersebut. Atau kamu kayak masih punya maaf ya, amarah atau kekesalan atau dendam kepada seseorang yang misalnya ghosting kamu, misalnya ngebohongin kamu. House ini adalah sesuatu hal yang memang kamu perlukan. Suatu proteksi kepada dirimu, suatu proteksi agar kamu nyaman kembali di kehidupan ini, terutama di kehidupan cinta. Di house ini kamu ada pintu. Jadi untuk kamu ya, PR-nya adalah untuk ngebangun suatu rumah di mana di sini kamu nyaman. Kamu merasa aman, nyaman, happy lagi. Kan kayak merasa terlindungi kan kalau rumah itu. Jadi artinya lagi di sini adalah pesan untukmu ya lovelies. Mice ini seseorang yang masih menghantui kamu, suatu kejadian yang masih menghantui kamu ya, adalah untuk melepaskan, mengikhlaskan. The Tower atau tadi istilahnya kayak isolation ya,
adalah suatu hal yang sepertinya sesuatu yang kamu nggak bisa nggak. Jadi ada sesuatu terjadi di kehidupan cinta kalian yang lama atau memang sekarang masih ada. Misalnya kayak ada perbedaan keyakinan. Misalnya si dia belum bisa melepaskan status atau kamu yang belum bisa melepaskan status, kayak semacam itu. Nah, house ini adalah energi di mana kamu harus berdamai dengan situasi. Kalau kamu kembali single, artinya ini adalah energi healing. Ini adalah energi di mana kamu memproteksi kamu, menambah lagi energi positif untukmu. Coba aku lihat di tarotnya ya, Lovelies. Love life-mu di 2025. Untuk pile 2 ya. The Lovers. Oke. Temperance tadi datangnya sih kebalik, tapi kan hari ini aku nggak baca kebalik ya, Lovelies. Oke. 8 pedang. Eight of Swords. Coba aku minta satu lagi. Ten of Wands. Oke. Seperti aku lihat di energi demise ini ya, memang kehidupan cinta kamu yang kamu hadapi atau pernah kamu hadapi ini berat. Misalnya seperti digambarkan di sini, kamu punya karmic relationship dengan seseorang yang mana seseorang ini belum bisa menuntaskan statusnya misalnya, sehingga dia belum bisa melangkah ke kamu, atau kamu punya relationship dengan seseorang yang beda keyakinan, yang dimana di kita ya di Indonesia itu suatu halangan besar. Beda kalau kita hidupnya di Eropa, di Amerika ya. Tapi di sini sepertinya itu menjadi suatu penghalang, seperti digambarkan Eight of Swords atau 8 pedang, interference ya. Nah, ada juga misalnya di mana ini cerita cinta ini sebenarnya udah berlalu. Kali ini pembacaan umum, ambil mana yang cocok untukmu. Aku rasa ya beban itu masih ada di kamu. Kamu masih belum bisa melupakannya, masih belum mengikhlaskan, belum memaafkan. Aku lihat ada di Ten of Wands dan ada di Temperance. Temperance ini adalah energi di mana sebenarnya kamu ingin baik-baik saja. Kamu ingin membuka hati lagi. Kamu ingin seperti yang lain, yang dimana kamu nilai ada kebahagiaan dan kamu menilai diri sendiri kamu belum bahagia gitu ya, karena ternyata kamu ditakdirkan di kehidupan ini untuk ketemu seseorang yang ada karmik ini. Misalnya kamu punya kondisi kuat banget tapi ada halangan sehingga kalian sulit menyatu. Jadi ternyata untuk beberapa kasus, mungkin sebagian besar kasus, kamu ketemu si A, si B, si C ini untuk pembelajaran. Ketemu siapapun di kehidupan ini, it is either a lesson or a blessing. Di balik pembelajaran ada nanti anugerahmu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih love life-mu di 2000. Ini kita simpen dulu ya, di 2025. Coba aku minta 3 atau 4. Eight of this, okay, prudence. As of this, ada the Fool. Aku geser bentar ya, Lovelies. Ten of this menjawab pertanyaanmu ya, menjawab pertanyaan dari judul ini. Nah, jadi apakah di 2025 kamu akan ketemu jodoh? Apakah di 2025 kamu akan nikah misalnya? Potensinya ada banget. Tapi ini tergantung kamu untuk benar-benar mengambil pembelajaran dari si karmic relationship ini. Kalau misalnya kamu masih belum belajar dari apa yang
telah hadir di hidupmu, itu cobaan akan datang lagi sampai kita benar-benar mengambil pembelajaran itu. Misalnya kita nggak naik kelas ke kelas 2 karena kita nggak bisa ngejumlahin 3 tambah 3, 4 tambah 4, atau 5 kali 5, 6 kali 6. Selama kita belum bisa menguasai pertambahan dan perkalian itu, terus saja kita akan diberi pembelajaran itu. Nah, begitupun kehidupan. Ketika kamu ngambil hikmah, melepaskan, memaafkan, mengikhlaskan, dan meraih lagi kontrol hidupmu seperti aku lihat di The Fool, fokus ke apapun yang kalian lakukan seperti digambarkan 8 of this, akan pertama yang datang ke kamu adalah satu kesempatan di karir, di studi, kamu meraih lagi kontrol hidupmu, ya, ada keberkahan rezeki di situ, dan kamu membuka lembaran baru kamu, meninggalkan beban tersebut. Yang sudah terjadi ya sudah terjadi, kamu memaafkan si dia, dan yang terutama di sini, you forgive yourself, kamu memaafkan dirimu. Apa yang terjadi berikutnya? Aku rasa jodoh itu akan datang, ya. Aku rasa kamu ada potensi di sini untuk ketemu jodoh dan nikah. Aku lihat orangnya ya, Lovelies. Bisa saja di sini orangnya zodiaknya tuh ada di Gemini, ada di Sagittarius, ya. Aries, Leo, Sagittarius. Kalau kamu sepertinya kenceng di Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Mungkin juga ada di Cancer, Pisces, Scorpio, tapi ini bisa bolak-balik loh, Lovelies. Kencang juga di Capricorn. Orangnya orang baru, sepertinya kebanyakan, ya. Juga ada di Leo, seseorang yang punya koneksi kuat juga dengan kamu setelah kamu melepaskan seseorang yang toksik banget. Ada The Devil. Ada cinta baru yang akan datang, seseorang yang sepertinya diciptakan untukmu. Tapi sekali lagi, dia tidak sempurna. Begitupun kamu tetap ketemu siapapun, ada pembelajaran, ada hikmah. Mudah-mudahan lebih banyak ke anugerahnya atau ke hikmahnya. Seperti itu, ya, Lovelies. Nah, untuk PAL 2 ini sepertinya beratnya itu ada untuk melepaskan, beratnya itu ada untuk mengikhlaskan dan memaafkan. Dan ketika itu sudah terjadi dan kamu kayak menutup lembaran lama, kamu kunci pintu tersebut dan melangkah ke depan dengan harapan baru, semangat baru, dan udah belajar, ya, bahwa kamu mungkin nggak bucin lagi, lebih ke banyak juga untuk ke logika dibanding perasaan, juga untuk lebih melihat realitas ini dengan terang benderang. Bisa saja seperti digambarkan 10 of this, kamu bisa bahagia di 2025, ya. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempolnya, ya. Bye. Halo PAL 3, tadi kamu pilih kartu Lenormand letter atau surat, ya, kristalnya pink opal. Nanti tarotnya aku pakai dari Sun and Moon Tarot. Ini adalah tentang love life-mu di 2025, perjalanan cintamu di tahun 2025. Kita lihat, ya, karena ini adalah tumpukan kartu. Kita lihat ada pohon, tree, ada mountain, ada pegunungan, dan ada surat. Oke. Jadi pembacaan ini lebih dikhususkan, ya, tentang love life-mu di 2025 ini untuk yang masih punya pacar, untuk yang kembali singles atau singles, ya. Jadi kok aku lihat di 2025 ini, aku rasa, ya, untuk yang PAL 3 ini kalian udah punya pacar. Atau kalaupun kalian merasa masih ting-ting, ya, bisa saja di awal-awal kamu udah punya pacar. Dan sepertinya ada kelancaran di tahun 2025 agar untuk kamu misalnya menyatukan cinta kalian. Walaupun sepertinya masih ada beberapa halangan yang harus kalian tempuh. Seperti aku lihat di mountain ini, ibaratnya tuh misalnya kamu masih harus mengukuhkan studi kalian. Kalian masih harus fokus ke finansial, harus beli rumah dulu, misalnya ada target ke arah sana, ingin bahagiain orang tua dulu, yang mana itu mulia banget. Nah, ketika kamu mencapai suatu kestabilan, ya, di energi pohon ini, kamu akan mendapatkan suatu, misalnya dilamar. Coba kita lihat aja di tarotnya, ya, Lovelies. Kita buka, ya, mengenai love life-mu di 2025, ya. Kalaupun emang seperti yang digambarkan Lenormand ini, ya, mudah-mudahan terjadi, ya, Lovelies. Oke.
Nah, kita buka sekarang di kartu tarotnya ya. Aku minta 5 dulu ya, atau 6. 5 of Cups, oke. Oke, ada matahari. Ada 2 tongkat, 2 of Wands. Oke, Prince of Swords, Prince of Pentacle. Dimungkinkan antara kamu sama dia nih, tapi ini energi bisa kebalik ya. Ada di Gemini, Libra, Aquarius, ada di Virgo, Taurus, Capricorn. Mungkin si dia ada di Aries, Leo, Sagittarius, kamunya ada di Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi energi bisa vice versa. Nah, seperti aku lihat di Mountain ya, ini ada 5 piala. Jadi ada dimana kamu kayak masih ada kecewa, misalnya ternyata si dia lebih memprioritaskan finansial. Ternyata si dia, atau bisa juga kamu yang lebih memprioritaskan keluarga dulu sebelum mengambil suatu keputusan untuk menikah. Karena seperti aku lihat di sini ya, kamu untuk pal 3 ini, kamu udah memiliki kekasih. Atau bisa saja kekasih itu datang di awal-awal seperti aku lihat di Princess of Pentacle sama Prince of Swords ini, gitu ya, kayak udah deket gitu ketemunya. Tapi emang kebanyakan sih udah punya pacar ya kalau aku lihat. Sehingga aku lihat di sini kalian sebenarnya udah punya planning untuk selalu bersama, planning untuk nikah, planning untuk tunangan. Seperti aku lihat di Two of Wands sama The Sun. Kalian tuh kayak koneksinya udah lumayan kuat ya. Mungkin juga untuk beberapa kasus kalian udah ketemu orang tua, sahabatnya mereka, sahabatnya si dia gitu ya. Jadi udah kenal banyak lah kalau aku lihat ya. Coba benarkah ya di 2025 ini kalian menuju suatu union, penyatuan ya, entah itu tunangan atau nikah. Coba kita lihat ya love list, dan target kalian tercapai untuk misalnya memenuhi finansial kalian, target kalian ya. Insya Allah bisa. The Hierophant. Dan kamu ya kayak udah naik level menjadi seseorang kayak lebih tinggi lah nilainya. Secara finansial bisa, secara kedewasaan bisa gitu. Ada the Queen, ada Queen of Wands sama the Hierophant. Jadi jawabannya apakah kalian bisa menikah? Bisa banget ya. Oh my god, Ten of Pentacle. Langsung dijawab ya. Walaupun keadaan sepertinya sekarang kayak masih stagnan ya, tapi di 2025 aku lihat kalian bisa mengarah ke penyatuan ya. Ada Ten of Pentacle. Bagi yang single bisa saja ada cinta datang. Single ya, ada cinta yang datang, kencangnya di Aries, Leo, Sagittarius, sama Virgo, Taurus, Capricorn, dimana si dia ini datang dan kayak punya koneksi kuat dengan dirimu ya. Kalau kamu maskulin, si dia feminim. Si feminimnya ini kayak bucin banget. Mungkin juga sebaliknya ya, kalau aku lihat seperti itu. Kamu sama si dia ya, kayak aku lihat sih kayak beda karakter ya. Ada yang dimana orangnya ini nggak romantis ya. Ini ambil yang cocok ya, bisa kamu yang romantis, tapi si dianya kayak lebih biasa aja. Ada yang dimana orangnya ini penuh aspirasi, penuh hidup, rame gitu ya. Pecicilannya satunya kayak lebih introvert, lebih diem. Seperti itu kan aku lihat beda karakter ya. Tapi ketika menyatu, kalian seperti digambarkan matahari sama Ten of Pentacle ini ya, kalian menyatu dengan baik gitu loh. Seperti itu. Dan bisa saja letter ini adalah suatu hal dimana memang kamu sudah rencanakan, atau ada suatu kejadian ya dimana
akhirnya kalian memutuskan ketika melihat suatu kestabilan ya, kalian memutuskan untuk menikah gitu loh ya. Oke, coba aku tarik 2 atau 3 kartu lagi untukmu. Tuh, ada the star, ada 6 pedang. Aku sih rasa ya, ini 6 pedang, 6 of swords sama the star ini memang semesta tuh kayak ini pesan juga bahwa ketika kalian memiliki niat yang baik dan kalian udah yakin semesta akan ngebantu kalian, pintu itu akan terbuka untukmu. 6 pedang ini juga diartikan ya, kalian udah memiliki bekal untuk menyatu, untuk nikah, untuk kumpul keluarga, untuk tunangan. Kalau aku lihat bisa saja kalian nikahnya, kalau aku lihat ya kayak di luar kota gitu ya, atau misalnya di suatu tempat di mana kayak apa ya, kayak ada energi di mana kalian itu mobile gitu loh, seperti itu. Atau bisa saja ya bagi kalian single, kalian ketemu ketika kalian traveling, ketika kalian dinas ya seperti itu. Atau orangnya kalau kamu singles, dia orang jodohmu ini potensinya datang dari jauh ya, dan kalian punya koneksi kuat seperti digambarkan the star ini. Tuhan tuh kayak ngebimbing kamu di tahun ini untuk menemukan the one ya, seperti itu. Dan kalaupun kamu memasuki 2025 ini udah punya pacar ya, sepertinya pintu itu terbuka untukmu if you believe, ketika kamu percaya. Makasih banyak ya sudah nonton, kasih like, kasih jempol, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.